Ya, jadi unsur misalnya pagi hari, kira-kira apa yang dominan dengan pagi hari untuk memunculkan suasana itu, walaupun di dalam kamar gitu kan. Nah, bisa dimunculkan dengan kokok ayam, bisa dimunculkan dengan hawa dingin, dengan warna sorot warna, jadi semacam itu. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Pada video kali ini saya akan berbicara terkait unsur drama, tapi lebih ke naskahnya ya. Saya sudah menyiapkan catatan. Unsur-unsur drama atau naskah drama ini harus ada unsur-unsur ini ketika kita menulis sebuah naskah drama. Ketika penting ini ketika kita hendak memilih naskah untuk dipentaskan. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan dua jenis naskah drama, yakni yang pertama adalah close drama, yang kedua adalah pementasan. Jadi ada dua. Nah, tapi dari macam-macam teater itu sebenarnya ada tiga. Jadi jenis teater tradisi, ya, yang pertama, yang kedua teater, dan yang ketiga adalah teater kontemporer. Teater kontemporer ini beda dengan dua generasi sebelumnya, yakni tradisional dan juga baru. Penggarapannya lebih profesional, tata artistiknya diperhatikan, manajemennya diperhatikan, dan banyak hal yang diperhatikan dan digarap secara profesional. Nah, kita kembali lagi pada unsur drama. Nah, unsur naskah drama ini yang bagus harus ada 5 di dalamnya. Yang pertama itu harus ada dialog dari tokoh. Ya. Ini sikapnya sangat wajib, harus ada di dalam naskah itu. Tidak boleh sebuah naskah itu berisi hanya deskripsi saja seperti layaknya cerpen ataupun novel. Walaupun cerpen dan novel jarang juga yang tanpa dialog ya. Jadi semacam itu. Kemudian yang kedua ini harus ada catatan pengan tokoh-tokoh ya. Nah, ini biasanya dalam buka kurung tutup kurung ya, itu namanya wawancang. Jadi apa-apa yang harus dilakukan tokoh selain dialognya, ini lebih ke pantomimiknya, lebih ke mimiknya dari tindakan pengadeganan itu. Jadi semacam ini, misalnya ada dialog tokoh kemudian buka kurung ya, dia sambil mengepalkan tangan. Nah, ini adalah tindakan dari sebuah tokoh. Nah, kemudian yang ketiga adalah deskripsi tokoh ya. Jadi seorang pengarang atau seorang penulis naskah drama itu harus memahami tentang pendeskripsian tokoh. Pendeskripsian tokoh ini apa sih isinya? Ya, ini menggambarkan bagaimana karakter secara fisik, karakter secara emosional, karakter secara psikologinya itu juga perlu diperhatikan. Terus bagaimana karakter dia secara sosial, apakah dia tipe orang yang introvert atau ekstrovert, semacam itu misalnya. Nah, kemudian selain deskripsi tokoh ada deskripsi tempat dan waktu ya. Jadi di dalam sebuah naskah, agar dia menjadi naskah yang baik, itu harus bisa mendeskripsikan tempat dan waktu. Jadi misalnya cerita ini ada di sebuah kamar ya, dalam keterangan waktu pagi hari atau malam hari ya. Walaupun cara mengidentifikasi waktu itu kadang tidak bisa dibuat secara spesifik ketika di dalam naskah drama, maka fungsinya yakni ketika sutradara merespon naskah itu menjadi sebuah pertunjukan ya. Jadi unsur misalnya pagi hari, kira-kira apa yang dominan dengan pagi hari untuk memunculkan suasana itu, walaupun di dalam kamar gitu kan. Nah, bisa dimunculkan dengan kokok ayam, bisa dimunculkan dengan hawa dingin, dengan warna sorot warna, jadi semacam itu. Nah, kemudian yang terakhir ini di dalam naskah drama itu harus ada babak dan adegan. Apa sih babak dan adegan itu? Jadi babak itu adalah bagian besar di dalam sebuah naskah. Jadi suatu bingkai peristiwa di dalam sebuah naskah.
Nah, dan kalau adegan itu bingkai kecilnya di dalam sebuah naskah. Jadi naskah itu terdiri dari babak dan adegan. Dan ada suatu naskah drama yang terdiri hanya drama 1 babak, drama 2 babak, drama 3 babak, bahkan ada yang lebih dari itu. Nah, di dalam babak ini ada adegan-adegan. Jadi misalnya babak pertama, plot waktunya itu ada di taman. Ya, pertama muncul satu tokoh bernama Rusmini. Ya, dia sedang merenungi nasibnya yang ditinggal oleh suami pergi ke kota. Ya. Nah, kemudian di adegan yang kedua ada tokoh seorang perempuan temannya Rukmini, Laksmi misalnya. Nah, itu datang dan menyapa Rukmini. Ya. Ini berarti ada adegan yang kedua dan seterusnya, itu namanya adegan. Jadi apa tadi? Ada 5 unsur yang ada di dalam naskah drama. Yang pertama apa? Dialog. Ya. Kemudian yang kedua catatan pengadeganan, yang ketiga deskripsi tokoh, yang keempat deskripsi tempat dan waktu, dan yang terakhir babak dan pengadeganan. Lah, 5 hal itu terapkanlah dalam memilih naskah kalau mau dipentaskan. Nah, fungsinya materi ini nanti kalian bisa memilih naskah ketika di mata kuliah selanjutnya di penyutradaraan dan pementasan dengan memperhatikan 5 aspek ini, ya. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan di video kali ini, dan untuk pelatihannya, ya, nanti akan saya beri tautan naskah, ya, yang bisa kalian amati, kalian cermati 5 unsur di dalamnya. Oke, itu saja, cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.